Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di tahun 2022 ini ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, masih setia menunggu updatean dari channel ini. Terima kasih banyak. Di video kali ini seperti judul yang sudah teman-teman lihat, kita akan membahas tentang peluang bisnis di tahun 2022 yang menjanjikan dengan modal yang tipis gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang masih bingung kira-kira mau jalanin bisnis apa di tahun 2022 ini, atau mungkin baru kepikiran gitu ya pengen jalanin usaha apa untuk dapetin penghasilan tambahan dari bisnis online gitu ya. Monggo silahkan ditonton video ini sampai habis, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar gak ketinggalan video-video terbaru di channelnya saya Radian ya. Nah, untuk video pembuka di awal tahun 2022 ini kita akan membahas tentang peluang bisnis atau peluang usaha apa saja yang kira-kira menjanjikan untuk teman-teman jalankan di tahun 2022 ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Peluang bisnis yang pertama menurut saya yang masih menjanjikan sampai sekarang tuh adalah jualan pulsa teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang modalnya terbatas mungkin, atau baru levelnya misalnya masih belum kerja gitu ya, modalnya masih tipis, uh, masih sekolah, masih kuliah gitu ya, modalnya terbatas sih udah saran saya buka usaha jualan pulsa gitu ya. Yang modalnya mungkin 300 sampai 500 ribu udah cukup kali ya untuk buka usaha itu, karena kalau menurut saya sih jualan pulsa sekarang itu nggak perlu harus buka stand lagi gitu ya, atau buka counter kayak gitu lagi, nggak perlu teman-teman. Jadi teman-teman cukup modal HP aja gitu ya, sama modal duit gitu untuk isi saldo, udah selesai gitu ya. Promonya bisa di WA, bisa di Instagram, bisa di Twitter, dimanapun. Tapi ini pengalaman saya ya, untuk pertama-tama cari pelanggan di teman sekitar lingkungan teman-teman dulu deh gitu ya. Entah itu mungkin teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, atau mungkin teman-teman kos gitu ya, atau keluarga misalnya kayak gitu, itu akan lebih aman dalam tanda kutip. Karena kalau misalnya kita langsung lempar ke media sosial gitu, kita nggak kenal siapa orang yang akan membeli produk kita gitu. Dan pengalaman saya pribadi, saya pertama kali buka usaha jualan pulsa ini, saya coba lempar ke Instagram, ternyata yang pengen beli adalah penipu teman-teman. Jadi mereka konsepnya adalah mencari orang-orang yang memang jualan pulsa gitu ya, jualan pulsa online dengan pembayarannya transfer bank. Nah, mereka ini akan memberikan bukti transfer palsu teman-teman, karena saya dulu itu nggak punya m-banking gitu, internet banking, saya nggak bisa lihat mutasi rekening saya. Jadi saya percaya aja gitu bahwa orang ini akan transfer gitu, dan ada bukti transfernya juga, tapi ternyata bukti transfernya palsu gitu ya. Nah, itu yang perlu dihindari teman-teman. Jadi lebih baiknya jalankan usaha jualan pulsa ini ke lingkungan sekitar teman-teman dulu gitu. Atau kalau misalnya teman-teman punya warung gitu ya, orang tuanya buka usaha warung, nah bisa nembeng di situ tuh. Nembeng di situ, tulis aja gitu apa namanya, selembar kertas, atau mungkin lebih niat bikin spanduk gitu ya. Di sini bisa beli pulsa atau kuota, udah selesai kayak gitu aja, beres gitu. Modal buku catatan udah, modalin HP gitu, udah selesai gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa dimulai dari usaha jualan pulsa dulu. Oke. Yang kedua peluang bisnis yang menjanjikan menurut saya adalah jadi dropshipper. Nah, saya sendiri udah jadi dropshipper dari tahun 2019 teman-teman, dan udah banyak menghasilkan gitu dari sana ya, alhamdulillah gitu ya. Walaupun menurut saya masih kurang memuaskan karena ya nggak maksimal gitu ya ngejalaninnya, kadang upload kadang enggak gitu ya. Saya ngejalanin dropshipper itu di media sosial teman-teman, jadi saya nggak merambah ke marketplace, saya jalaninnya di Instagram karena dulu diajarinya jualannya di Instagram gitu. Nah, teman-teman juga bisa nih menjalankan peluang bisnis ini, karena dropshipper itu cukup mudah untuk menjalankannya, memulainya cukup mudah, seperti kayak jualan pulsa juga, modalnya nggak terlalu besar. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih terbatas di modal gitu, duitnya masih belum banyak terkumpul, ya udah jadi dropshipper aja dulu gitu. Karena menurut saya jadi dropshipper itu membuka peluang baru gitu ya, ketika masuk ke dalam jejaring supplier. Di situ kita nggak cuma dapat akses ke produknya si supplier aja, tapi juga kita dapat misalnya, kalau misalnya teman-teman join ke supplier yang berbayar gitu ya, mereka punya program-program belajar misalnya kayak gitu, atau mungkin juga ada komunitasnya gitu ya, grup supportnya ada gitu ya. Nah, di situ kan kita punya apa ya, resource baru lah istilahnya. Jadi
ketika kita masuk ke dunia dropshipper, kita nggak cuma masuk ke akses produknya aja, tapi juga ke ilmu-ilmu yang baru, teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih modal tipis untuk jadi dropshipper itu sangat worth it, karena kalau misalnya kita bener masuknya ke supplier yang amanah dan juga punya program belajar yang bagus gitu ya, modal dari 100, 200, 300 ribu itu bisa jadi jutaan, teman-teman. Jadi bisa banget untuk bisa menghasilkan dari sana meskipun kita masih kuliah misalnya, atau mungkin masih sekolah gitu, itu bisa banget. Nabung dulu kalau misalnya modalnya belum cukup, nabung dulu gitu ya. Oke, itu jadi dropshipper. Terus yang ketiga, yang menurut saya ini yang paling favorit karena saya sendiri masih menjalankan sampai hari ini, itu adalah jadi seorang affiliate marketer. Nah, bedanya apa dengan dropshipper itu? Kalau misalnya affiliate itu kita nggak bisa nentuin komisinya sendiri, bukan profit. Kita nggak bisa nentuin profitnya sendiri. Jadi profitnya udah ditentukan besarannya sama si vendor atau si pemilik produk, gitu ya. Kita hanya tugasnya adalah mendatangkan traffic sebanyak mungkin melalui link yang sudah kita sediakan gitu ya, biar orang klik linknya di sana. Nah, kalau semakin besar traffic yang datang, maka akan semakin besar peluang orang untuk membeli produknya melalui link kita itu. Nah, kita dapat komisi dari mana? Kita dapat komisinya dari penjualan, teman-teman. Jadi ketika orang ngeklik linknya, link khusus ya, ini affiliate ini biasanya ada link khusus. Mereka lihat halaman penjualannya atau sales page-nya gitu ya. Mereka tertarik, mereka pengen beli. Ketika sudah melakukan transaksi dan sudah fix gitu ya, mereka jadi pembeli produk itu, kita akan dapat komisinya dari sana. Variasi komisinya banyak macam-macam ya, karena semua tergantung dari si vendor gitu ya, bukan dari kita. Jadi bedanya itu dengan dropshipper. Misalnya dropshipper tuh kita bebas nentuin profitnya berapa. Tapi biasanya kalau misalnya dropshipper yang ngejalanin di supplier tertentu, itu suppliernya udah nentuin kamu minimal harga jualnya sekian. Itu untuk menjaga ekosistem pasarnya biar persaingannya masih sehat gitu ya. Nah, kalau misalnya di affiliate itu profitnya udah ditentuin sendiri, teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngotak-ngatik lagi tuh harganya udah fix saklek banget segitu, komisinya juga segitu gitu. Kecuali misalnya vendor punya kebijakan lain, misalnya ada kontes misalnya kayak gitu, atau mungkin ada event apa misalnya, event Harbolnas misalnya, vendornya ngasih harga lebih murah daripada harga sebelumnya, harga normal gitu ya. Terus juga komisinya lebih tinggi buat si affiliate-nya. Nah itu mungkin, tapi biasanya jarang banget kayak gitu. Biasanya sih harga jualnya dikurangin, komisinya tetap, biasanya kayak begitu. Oke, nah itu adalah 3 jenis peluang usaha atau peluang bisnis yang bisa teman-teman jalankan di tahun 2022 ini, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman masih kuliah atau masih sekolah, itu bisa tuh menjalanin kayak gitu. Atau mungkin juga teman-teman profesinya sebagai karyawan misalnya, atau mungkin pekerja tetap gitu ya, masih pengen dapat penghasilan tambahan, bisa juga ngejalanin yang 3 tadi. Atau mungkin teman-teman juga statusnya masih pengangguran gitu ya, freelance, masih nunggu panggilan kerja gitu ya, bisa juga tuh ngejalanin dari situ gitu ya. Dari rumah aja juga udah bisa menghasilkan kok gitu ya, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman kebingungan untuk bisa menghasilkan dari rumah seperti apa, atau mungkin bingung kira-kira ide bisnis online apa lagi yang harus dijalankan gitu ya. Tiga jenis bisnis tadi mungkin bisa teman-teman jalankan. Oke, jika ada pertanyaan monggo tulis di kolom komentar, subscribe biar gak ketinggalan video-video lainnya di channel ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton. Salah hilap mohon maaf, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.